Halo semuanya, selamat datang di channel Geng 05. Seperti biasa saya akan kembali menceritakan alur film India. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Pagal Panti. Film ini dibintangi oleh John Abraham. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Cerita dimulai dari 3 teman yang akan menjalankan usaha bersama. Mereka adalah Raj, Chandu, dan Jengki. Mereka akan meresmikan toko kembang api bersama. Saat itu orang tua Jengki dan Chandu datang bersama seorang pendeta. Namun ternyata pendeta itu mengenal Raj dan berkata bila Raj adalah seseorang yang membawa nasib buruk. Cerita mundur ke belakang. Saat itu si pendeta datang ke sebuah bank tempat Raj bekerja di India. Dan pendeta itu meramal dan melihat di horoskop bila Raj pembawa nasib buruk. Di hari itu juga seseorang bernama Niraj Modi meminjam uang 320 miliar dari bank itu dan melarikan diri ke luar negeri. Raj yang bekerja di bank memberi pinjaman pada Modi tanpa meminta jaminan. Dan karena kecerobohan Raj, bank itu mengalami kerugian yang besar dan Raj pun dipecat. Kembali ke masa kini, Jengki dan Chandu tak percaya dengan cerita pendeta tersebut. Mereka yakin pada Raj dan bisnis mereka akan berhasil. Di tempat itu ada seseorang yang merokok. Raj pun menegur dan mengambil rokoknya. Raj membuangnya asal. Dan rokok yang masih menyala itu mengarah ke toko kembang api milik Jengki, Chandu, dan Raj. Toko itu pun langsung meledak. Semua kembang api di sana terbakar dan usaha mereka bertiga langsung gagal. Setelah itu mereka bertiga menipu seorang wanita bernama Sanjana. Jengki, Chandu berpura-pura merampok Sanjana dan datanglah Raj yang menyelamatkan Sanjana. Setelah menjadi pahlawan, Raj pun memberitahu rencana bisnisnya pada Sanjana dan akhirnya Sanjana akan berinvestasi pada Raj. Tapi ternyata trik ini pernah dipakai oleh Raj dan teman-temannya terhadap paman dari Sanjana. Paman Sanjana itu pun memperingati keponakannya untuk menghentikan investasinya pada Raj. Karena sebelumnya paman Sanjana juga berinvestasi pada Raj dan ia rugi besar. Sanjana dan pamannya menemui Raj dan meminta uang mereka dikembalikan. Tapi Raj dan kedua temannya tak mau bisnis mereka gagal. Mereka bertiga memulai bisnis pengiriman. Dan mereka sudah mendapatkan klien pertama. Mereka akan mengirim sebuah mobil sport dan saat itu Raj dan teman-temannya kabur dari Sanjana untuk mengirimkan mobil sport tersebut. Sanjana dan pamannya yang sudah menyewa anak buah mengejar. Terjadilah kejar-kejaran dan mereka saling menabrak. Truk pengiriman Raj terus melaju dan menabraki mobil dari anak buah Sanjana. Singkatnya mereka berhasil lolos dan sampai ke tempat pengiriman. Mobil sport itu adalah hadiah yang akan diberikan oleh seorang gangster bernama Raja pada putrinya yang bernama Janvi. Saat itu Janvi marah karena hadiahnya datang terlambat. Chandu kemudian membujuk Janvi dengan memberi bunga dan merayunya. Saat itu Janvi malah terpesona dengan Chandu. Hadiah untuk Janvi pun dibuka. Tapi mobil sport itu sudah rusak karena saat perjalanan truk yang mengangkutnya menabrak mobil-mobil yang mengejar Raj. Janvi sangat sedih dan ia langsung pergi. Beda. Karena hal itu, Raj dan kedua temannya diminta untuk ganti rugi. Tapi mereka tak mampu karena mobilnya sangat mahal. Akhirnya Pak Raja dan adik iparnya yang bernama Wi-Fi mempekerjakan Raj dan kedua temannya itu. Jengki dan Chandu disuruh makan dan mereka pun makan dengan lahap. Sampai akhirnya mereka diberitahu jika tugas mereka adalah mencicipi semua makanan yang akan dimakan oleh Pak Raja dan keluarganya. Dikarenakan Pak Raja adalah gangster yang memiliki banyak musuh. Takutnya makanannya diracuni. Karena itulah Jengki dan Chandu disuruh makan terlebih dahulu untuk mengetes apakah makanan itu ada racunnya atau tidak. Setelah mengetahui hal itu, Jengki dan Chandu tak mau makan. Tapi mereka langsung diancam sehingga mereka tak punya pilihan selain mencicipi semua makanan tersebut.
Sedangkan pekerjaan Raj adalah pergi bersama Pak Raja dan Wi-Fi. Anehnya Raj naik mobil bos, sedangkan Pak Raja dan Wi-Fi naik mobil pelayan. Raj sangat senang dan menikmati pekerjaannya, sampai supir Raj memberitahu jika Pak Raja memiliki musuh bebuyutan bernama Tuli dan Buli. Mereka biasa menyerang mobil bos dan meledakkannya. Raj langsung ketakutan setelah diberitahu hal itu. Artinya ia hanya dijadikan umpan dan kapan saja musuh bisa menyerang dan kapan saja Raj bisa terbunuh. Dan tiba-tiba saja mereka diserang oleh orang-orang bersenjata. Raj langsung keluar dan bersembunyi. Saat itu Raj terdiam karena melihat Pak Wi-Fi, yakni adik ipar Pak Raja, berteriak meminta tolong. Sedangkan Pak Raja menembaki orang-orang yang menyerang mereka. Setelah semua selesai dan semuanya selamat, Pak Wi-Fi mengambil senjata dan bertingkah layaknya orang yang paling berani. Raj bersama Chungki dan Chandu sedang duduk bersama di halaman rumah Pak Raja. Saat itu Chungki dan Chandu dipanggil untuk mencicipi makanan karena Pak Raja ingin makan. Sedangkan Raj dipanggil karena Pak Wi-Fi akan pergi. Chungki dan Chandu yang takut karena mereka hanya dijadikan kelinci percobaan untuk mencicipi makanan yang mungkin terdapat racun, dan Raj yang tak mau pergi dengan mobil karena rawan diserang musuh, akhirnya saling menawarkan untuk bertukar pekerjaan. Saat Chungki dan Chandu pergi bersama Wi-Fi dan saat menuju mobil, terjadilah ledakan. Sedangkan Raj yang tak tahu ia disuruh mengecek racun, makan dengan lahap. Chungki dan Chandu masuk rumah sakit karena terpental dan terkena efek ledakan. Lalu datanglah Raj yang keracunan makanan. Ketiga teman itu pun ribut karena ternyata pekerjaan yang mereka tukar sama berbahayanya. Saat itu datanglah Janvi yang menjenguk Chandu. Terlihat sekali jika Janvi menyukai Chandu. Raj dan Chungki yang melihatnya pun mendukung Chandu untuk mendekati Janvi. Chandu menuruti perkataan saudaranya dan temannya. Ia mengirim surat cinta pada Janvi dan hal yang tak terduga terjadi. Surat cinta untuk Janvi diketahui oleh Pak Raja. Pak Raja pun mengumpulkan semua orang yang ada di rumahnya dan ia menanyakan siapa orang yang berani mengirimkan surat cinta pada putrinya. Tak ada yang mengaku. Begitupun dengan Chandu. Ia takut bila ia akan dihabisi oleh mafia tersebut. Raj yang memang kawan dari Chandu meminta suratnya pada Wi-Fi dan setelah membacanya ia mengatakan bila ini adalah tulisan tangan Chandu. Nice writing, na? Chandu ki ya? Tapi saat itu Chandu tak mau mengaku. Ia dan teman-temannya bilang jika itu bukan surat cinta tapi hanya naskah yang dibuat untuk sebuah cerita film. Dan Chandu juga bilang ia memanggil Janvi kakak. Nona Janvi sudah seperti kakak bagi Chandu. Janvi yang dipanggil kakak oleh Chandu marah. Ia menampar Chandu dan pergi dengan menangis. Setelah itu Pak Raja membubarkan para karyawannya dan ia berbicara dengan Wi-Fi. Pak Raja bilang seandainya benar Chandu mengirimkan surat cinta pada putrinya, ia pasti akan menikahkan Janvi dengannya dan seseorang yang menikahi Janvi pasti akan mendapatkan properti darinya dan akan meneruskan bisnis dari Pak Raja. Chandu dan teman-temannya yang masih ada di sana mendengar perkataan Pak Raja dan Chandu pun sangat menyesal. Raj dan Chungki juga memukuli Chandu karena ia melewatkan peluang emas. Di malam hari Chandu menemui Janvi. Ia meminta maaf tentang tadi siang. Ia harus memanggil Janvi kakak karena ayah Janvi berbahaya dan ada banyak senjata juga. Chandu membujuk Janvi dan Janvi pun luluh. Raj dan Chungki yang melihatnya hanya Kitna kamina aur gira hua insaan hai tu. Pak Raja dan Wi-Fi bertemu dengan Buli dan Tuli. Mereka pun hendak ribut tapi seorang penasehat menghentikan mereka. Penasehat itu mengatakan jika ada seseorang yang lebih berkuasa dibanding Pak Raja maupun Buli. Lalu datanglah Niraj Modi. Ia menawarkan kerjasama pada Pak Raja dan Buli. Ia ingin agar kedua mafia itu berdamai. Niraj Modi menginvestasikan uangnya pada Pak Raja senilai 75 miliar. Dan Pak Raja menyimpan uang itu di sebuah gudang penyimpanan harta miliknya. Sama seperti Raja dan Wi-Fi, Buli dan Tuli juga mendapat kiriman 75 miliar.
Namun saat itu Tuli masuk rumah sakit. Ia babak belur dan mengalami banyak cedera. Sementara di rumah Pak Raja, Chandu dan teman-temannya menemui Pak Raja dengan gembira. Mereka mengatakan jika mereka sudah memberi pelajaran pada mafia saingan Pak Raja. Ternyata yang membuat Tuli masuk rumah sakit adalah Raj dan teman-temannya. Tapi bukannya senang, Pak Raja sangat marah karena hal yang dilakukan Chandu dan yang lainnya. Itu dikarenakan Pak Raja sudah berdamai dengan Bully dan Tuli. Mereka kini bekerja sama dan setelah hal yang dilakukan oleh Raj dan teman-temannya, entah apa yang akan terjadi pada Pak Raja dan entah berapa besar kerugian yang harus mereka bayar. Raj dan teman-temannya pun kabur. Mereka tak sengaja masuk ke sebuah ruangan dan pintu yang terbuka membuat angin tertiup masuk ke ruangan itu. Angin itu pun menjatuhkan sebuah lilin sehingga membuat tumpukan buku terbakar. Raj mencoba memadamkan apinya dengan membuang buku yang terbakar ke tempat sampah, tapi tempat sampahnya ikut terbakar. Raj pun menginjak apinya untuk memadamkannya. Tempat sampah itu ditendang oleh Raj dan mengarah ke tirai. Tirai itu pun ikut terbakar dan api menjadi semakin besar. Karena takut disalahkan, ketiga teman itu pun kembali kabur. Kebakaran di ruangan itu ternyata merembet ke ruangan sebelah, yakni ruang penyimpanan harta. Alhasil uang investasi dari Niraj Modi senilai 75 miliar ludes terbakar tak tersisa. Karena kebakaran di ruang harta itu, Pak Raja langsung bangkrut. Untuk menyelamatkan dan mengembalikan finansial, Pak Raja akan pergi ke pacuan kuda dan akan bertaruh. Namun karena Tuli yang masuk rumah sakit, Bully pun hendak balas dendam. Pak Raja disarankan untuk tak pergi ke pacuan kuda itu. Akhirnya Raj dan teman-temannya disuruh pergi ke pacuan kuda dengan membawa uang ratusan juta sebagai taruhan, dan Pak Raja menyuruh agar mereka bertaruh untuk kuda yang bernama Lucky. Raj dan kedua temannya sampai di pacuan kuda dan mereka berunding. Raj yang bertanya pada seseorang diberitahu jika pertandingan akan dimenangkan oleh kuda bernama Johnny. Ia mempengaruhi teman-temannya untuk bertaruh pada Johnny. Dan bila mereka menang, mereka akan menjadi pahlawan untuk Pak Raja dan keluarganya. Akhirnya Jengki dan Chandu setuju. Namun saat mereka ingin bertaruh, tas yang berisi ratusan jutanya hilang. Ternyata Sanjana dan pamannya yang mengambil. Mereka ingin meminta ganti rugi pada Raj karena telah kehilangan banyak harta karena Raj dan teman-temannya. Raj yang mengejar mencoba meyakinkan Sanjana bila ratusan juta itu dapat digandakan. Kuda yang bernama Johnny akan memenangkan perlombaan dan mereka akan mendapatkan lebih banyak uang nanti. Sanjana dan pamannya pun mau menuruti ucapan Raj dan mereka bertaruh pada kuda bernama Johnny. Bahkan paman Sanjana mengeluarkan sisa hartanya untuk menambah taruhan. Seperti yang dikatakan Raj, bila Johnny yang akan memenangkan perlombaan, Johnny memimpin pacuan kuda itu sedangkan Lucky ada di belakang. Pak Raja dan Wifi yang menonton di rumah lewat TV kecewa karena Lucky ada di urutan paling belakang, sedangkan Raj dan teman-temannya sangat senang karena Johnny memimpin. Raj dengan kepercayaan dirinya meyakinkan teman-temannya jika mereka akan menang. Sanjana juga memeluk Raj. Tapi tiba-tiba Lucky menambah kecepatannya dan mendahului kuda-kuda yang lain. Lucky dan Johnny bersaing untuk mencapai garis finish. Pak Raja dan Wifi dan seluruh orang yang ada di rumah bersorak. Mereka sangat senang, sedangkan Raj dan teman-temannya mulai cemas dan khawatir. Raj pun berteriak agar Lucky berhenti. Mengapa ia berlari seperti kuda? Pada akhirnya Lucky berhasil menang di pacuan kuda tersebut. Pak Raja bersorak karena mereka menang. Keuangan Pak Raja akan kembali normal. Tapi ia tak tahu jika Raj dan yang lainnya tak bertaruh untuk Lucky. Jadi walaupun Lucky menang, Pak Raja tak dapat apa-apa. Justru ia kehilangan ratusan juta. Sanjana dan pamannya pingsan karena sisa uang yang mereka punya sudah mereka habiskan untuk taruhan itu. Raj dan teman-temannya takut karena mereka bertaruh untuk kuda lain dan akan pulang dengan tangan kosong. Akhirnya Raj mengajak teman-temannya untuk kabur. Saat itu mereka mendengar seorang supir yang sedang teleponan dan berbicara akan mengirimkan barang ke Skotlandia. Raj dan kedua temannya akhirnya numpang dan ingin kabur ke Skotlandia. Tapi saat di jalan, sang supir ditelepon oleh atasannya dan disuruh untuk mampir ke rumah Pak Raja untuk mengambil barang, dan itu penting. Akhirnya supir itu pergi dan menuju ke rumah Pak Raja.
Raj ditelepon oleh Wi-Fi dan Raj menjawab dengan songong. Karena mereka akan kabur, Raj tak perlu lagi berbicara dengan sopan. बोल बे बे हाँ बे. Bukan hanya berbicara tak sopan, Jengki juga menghina Pak Raja. Wi-Fi malah tertawa mendengar kakak iparnya dihina. Ia terlihat sangat senang. Raj lalu bilang jika ia dan teman-temannya akan pergi dari kota dan tak akan pernah kembali. Namun saat itu truk yang ditumpangi Raj sudah sampai di rumah Pak Raja. Saat itu Chandu yang melihat ke samping terkejut karena mereka ada di rumah Pak Raja. Wi-Fi memerintahkan anak buahnya untuk mencari 3 orang yang kabur itu. Sang supir yang mendengarnya bilang jika kebetulan sekali Pak Wi-Fi mencari 3 orang. Ia ke sana juga mengambil 3 kotak dan akan pergi ke Skotlandia dengan membawa 3 orang juga. Wi-Fi menanyakan siapa 3 orang yang dimaksud sang supir. Supir itu menjawab 3 orang yang ia temui di pacuan kuda dan yang meminta tumpangan padanya. Wi-Fi pun langsung bilang pada Pak Raja jika ia sudah menemukan Raj dan teman-temannya. Tapi saat mereka mengecek ke truk tak ada orang. Raj bersama Jengki dan Chandu telah kabur. Pak Pendeta yang menyarankan agar membiarkan mereka bertiga pergi karena mereka adalah pembawa nasib buruk malah diusir. Akhirnya pendeta itu pergi dari rumah Pak Raja dan Chandu bersama kedua temannya bersembunyi di mobil pendeta tersebut. Raj dan yang lainnya meminta tolong agar pendeta itu membantu mereka pergi. Jika tidak, mereka akan menempel pada pendeta itu dan kesialan akan selalu datang pada pendeta tersebut. Akhirnya pendeta itu membawa Raj dan yang lainnya ke sebuah sirkus. Mereka bertiga akan menjadi badu di sana dan sirkus itu akan pergi ke Amerika. Setelahnya mereka pun akan pergi jauh dari Pak Raja dan anak buahnya. Chandu teleponan dengan Janvi. Mereka berdua yang sudah saling jatuh cinta janjian untuk bertemu di tempat sirkus. Chandu meminta Janvi untuk pergi diam-diam dan jangan memberitahu ayahnya tentang keberadaan Chandu. Janvi pun menurut. Raj dan Jengki yang mendengar Chandu memberikan alamat mereka pada Janvi langsung menendang Chandu. Raj bilang mereka berusaha kabur dan menyelamatkan hidup mereka dari para mafia itu. Dan Chandu malah memberitahu keberadaannya pada salah satu dari mereka. Chandu bilang, lagian Janvi tak akan memberitahu siapapun, ia tak segila itu. Janvi yang hendak menemui Chandu meminta izin untuk pergi. Janvi bilang ia tak akan pergi ke sirkus. Chandu juga tak meneleponnya. Janvi pun pergi. Wi-Fi tersenyum dan mereka pun langsung tahu keberadaan Raj dan teman-temannya setelah mendengar perkataan Janvi. Wi-Fi dan anak buahnya yang ada di sirkus mengejar Raj dan yang lainnya. Raj bersama Jengki dan Chandu bersembunyi. Ada Janvi juga yang ikut bersama mereka. Tiba-tiba datanglah Sanjana dan pamannya. Saat itu Sanjana mengambil bola di hidung Raj dan mereka langsung mengenali ketiga penipu tersebut. Akhirnya mereka semua menumpang ke sebuah truk yang membawa lem instan dan mereka kabur dari Pak Raja dan anak buahnya. Pak Raja dan Wi-Fi mengejar. Mereka menembaki Raj dan teman-temannya. Tapi karena ada Janvi yang ikut bersama mereka, Pak Raja memerintahkan agar para anak buahnya berhenti menembak. Wi-Fi mencoba naik ke truk untuk menangkap ketiga semprul itu. Jengki yang mengetahui jika truk itu membawa lem instan langsung menyemprotkan lem ke tangan Wi-Fi. Sehingga tangan Wi-Fi menempel di truk itu dan ia terjebak. Pak Raja mencoba membantu Wi-Fi, ia menggunakan tongkatnya. Tapi tongkat Pak Raja langsung diberi lem instan dan Pak Raja pun berayun di truk tersebut. Waktu itu Pak Raja menanyakan di manakah uang miliknya. Jengki dan Raj menjawab uang itu mereka investasikan ke sebuah bank. Raj dan teman-temannya membuang tong yang berisi lem instan dan hal itu pun membuat mobil para anak buah Pak Raja tersangkut di jalan. Para anak buah Pak Raja terjebak di jalanan itu. Tiba-tiba saja mereka berpapasan dengan Buli dan Tuli. Kedua musuh Pak Raja pun langsung mengejar. Buli dan Tuli mencoba naik ke truk itu dan mereka pun ikut terjebak setelah Raj dan Jengki menyemprotkan lem ke tangan mereka. Ketiga semprul itu kabur dan bersembunyi. Sanjana dan pamannya ikut. Janvi juga masih bersama mereka. Mereka ada di sebuah hutan dan terdapat rumah yang besar di sana. Namun dikatakan jika rumah itu angker. Di malam yang dingin, mereka pun akhirnya masuk ke rumah itu. Mereka tak peduli jika ada hantu di sana. Dan benar saja, sesosok hantu wanita mendatangi mereka.
Raj dan yang lainnya ketakutan dan mereka langsung kabur. Mereka lebih memilih kedinginan di hutan. Di rumah Pak Raja, Niraj Modi datang. Ia menuntut uang yang ia investasikan pada Pak Raja. Tapi karena telah bangkrut, Pak Raja hanya memberi alasan. Ia bilang jika uangnya ia simpan di sebuah bank dan butuh waktu untuk mencairkannya. Ia meminta 2 hari untuk mengembalikan uang Pak Modi. Di pagi hari, Raj membangunkan teman-temannya untuk sarapan. Tapi Paman Sanjana tak ada di sana. Sanjana pun menanyakan di mana pamannya. Janvi bilang jika Paman Sanjana pasti ada di sekitar tempat itu. Tadi malam ia melihat Paman Sanjana pingsan saat melihat hantu. Sanjana yang mengkhawatirkan pamannya akhirnya kembali masuk ke rumah itu. Ia ditemani oleh Raj. Raj dan Sanjana yang masuk ke rumah angker itu di siang hari melihat alat-alat hantu yang seperti dibuat sengaja untuk menakut-nakuti orang. Tapi jelas itu hanya sebuah mainan. Mereka berdua pun menemukan Paman Sanjana dan membangunkannya. Tiba-tiba datanglah hantu wanita yang tadi malam, tapi ia sedang berolahraga dan jelas ia adalah manusia. Chandu dan yang lainnya menyusul dan mereka melihat seorang wanita sedang menari. Jengki yang melihatnya terpesona. Kini gilirannya. Chandu sudah bersama Janvi, Raj sudah ada Sanjana, jadi yang ini akan menjadi jatah Jengki. Wanita yang ada di rumah hantu itu yang ketahuan bila ia manusia biasa akhirnya memberitahu Raj dan yang lainnya bila ia hanya disuruh oleh seseorang untuk menjaga rumah itu dengan menjadi hantu untuk menakuti orang-orang agar tak ada yang berani mendekati rumah tersebut. Jengki membela wanita itu untuk mendapatkan perhatiannya. Jengki bersedia untuk mendengarkan wanita yang ternyata bernama Kavya. Tapi Raj dan yang lainnya belum terima karena mereka dibuat sangat ketakutan kemarin. Mereka tak percaya jika ada orang yang menyuruh Kavya menjadi hantu di rumah itu. Memangnya untuk apa? Jengki kembali mengambil kesempitan dalam kesempatan. Ya dibalik ajalah. Jengki bilang ia akan percaya dan mendengarkan curhatan dari Kavya. Akhirnya Kavya dan Jengki pergi ke sebuah ruangan berdua. Di keesokan harinya, Pak Raja ada di rumah sakit. Ia berpura-pura sakit dan tak sadarkan diri untuk menghindari ganti ruginya pada Niraj Modi. WiFi telah menyiapkan cek senilai 14 miliar pounds. Tapi di cek itu baru ditandatangani dengan nama Raj oleh Pak Raja. Kurang huruf A, tapi Pak Raja keburu terkena serangan jantung. Akhirnya Pak Raja sadar dan Niraj Modi langsung meminta Pak Raja untuk melanjutkan tanda tangannya yang kurang huruf A. Pak Raja yang sudah memegang pena dan hendak melanjutkan tanda tangannya tiba-tiba kembali pingsan. Tentu saja itu hanya akal-akalan dari Pak Raja dan WiFi. Setelah seharian Pak Raja kembali sadar atau bangun dari tidurnya. Modi dan anak buahnya langsung menyiapkan pena. Tapi lagi-lagi Pak Raja pingsan. Penasehat Pak Modi menyarankan agar mereka mengecek ke bank apakah benar-benar ada 14 miliar di rekening Pak Raja. Niraj Modi menanyakan pada manajer bank apakah Pak Raja memiliki uang seperti yang tertulis di cek itu. Saat manajer bank melihat saldo rekening Pak Raja ternyata hanya ada 300 pound. Manajer itu bilang jika cek milik Pak Raja bahkan bisa dicairkan sebanyak 50 kali dengan uang yang dimiliki oleh Pak Raja. Niraj Modi pun percaya dan ia langsung pergi. Ternyata manajer itu diancam oleh WiFi. Anak dari manajer itu ditahan oleh WiFi dan ia disuruh untuk menuruti perkataan Pak Raja dan WiFi. Di rumah hantu, Raj dan Sanjana sedang bermain-main di taman. Sanjana pergi terlebih dahulu, sedangkan Raj tak sengaja memutar sebuah patung dan terbukalah sebuah ruangan rahasia. Raj pun masuk ke ruangan itu dan ternyata itu adalah ruangan rahasia milik Niraj Modi. Ia menyimpan seluruh hartanya di tempat itu. Dan orang yang mempekerjakan Kavya menjadi hantu adalah Niraj Modi agar tak ada orang yang mendekati hartanya. Raj yang ada di ruangan itu melihat Niraj sedang teleponan. Dan Raj sadar jika Niraj Modi adalah orang yang menipunya dan membawa kabur miliaran uang pinjaman di bank tempat Raj bekerja di Bank India dahulu. Niraj Modi pergi ke rumah sakit. Ia membawa dokternya sendiri untuk memeriksa Pak Raja. Pak Raja dan WiFi tak kehilangan akal. Karena Modi membawa dokternya sendiri, Pak Raja mengganti rencananya.
Kali ini ia akan berpura-pura kehilangan ingatan. Ia tak ingat tentang Modi dan uang yang diinvestasikan. Jadi ia pun tak bisa menandatangani cek tersebut. Saat itu Tuli yang tahu jika Pak Raja hanya berpura-pura mencoba mengingatkan Pak Raja. Ia bilang jika anak buah Pak Raja tak bertaruh pada lagi karena ia menyuruh seseorang untuk memberi informasi yang salah pada anak buah Pak Raja. Pak Raja tak terpengaruh, ia masih berpura-pura lupa ingatan dan tak tahu apa yang dibicarakan oleh Tuli. Tiba-tiba alarm kebakaran menyala, semua orang pun langsung keluar dari rumah sakit itu termasuk Pak Raja. Pak Raja berteriak memanggil Wifi dan mengatakan mengapa Wifi meninggalkannya. Tapi Pak Modi dan anak buahnya duduk santai, ternyata itu hanya jebakan dari Modi. Kini Pak Raja tak dapat mengelak dan berpura-pura lupa ingatan. Tadi sangat jelas jika ia memanggil Wifi. Pak Raja dan Wifi dibawa ke rumah. Saat itu mereka mengaku jika memang selama ini mereka hanya berpura-pura. Mereka meminta waktu dan mereka pasti akan mengembalikan semua uang milik Niraj Modi. Niraj bilang memangnya siapa yang akan memberi uang sebanyak itu. Tiba-tiba datanglah Raj dan yang lainnya. Mereka datang layaknya miliarder. Dan mereka membawa uang yang sangat banyak untuk dibayarkan pada Niraj Modi. Tuli dan Buli hanya tertawa. Tadinya Raja dan Wifi yang mempermainkan mereka, dan kini anak buahnya yang juga ingin bermain-main. Sanjana lalu bilang jika orang-orang ini bahkan membakar uang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki Tuli dan Buli. Dan memang benar, Raj dan teman-temannya lah yang telah membakar seluruh harta Pak Raja. Raj yang diremehkan langsung menyumpal mulut Buli dan Tuli dengan membawa uang yang sangat banyak. Modi yang melihat uang sebanyak itu akhirnya memaafkan Pak Raja dan Wifi. Modi tak sadar bila uang itu adalah uangnya sendiri. Modi bahkan mengajak Raj dan teman-temannya untuk bekerja sama. Raj juga menjadikan Pak Raja dan Wifi sebagai karyawannya. Mereka akan menjadi akuntan dari Raj, Chandu dan Jengki. वो कमरे से शुरू करो. Follow me. Mereka bertiga membeli resort dan kasino milik Modi dengan uang Niraj Modi sendiri. Sampai akhirnya Niraj yang pergi ke tempat penyimpanan harta miliknya kaget karena semua uang miliknya telah hilang. Semua uangnya lenyap, tak tersisa sepeser pun. Niraj lalu sadar bila Raj dan teman-temannya bilang mereka menemukan harta karun. Ia yakin jika harta karun yang dimaksud adalah miliknya. Niraj Modi langsung membawa anak buahnya untuk menyerang rumah Pak Raja. Ia langsung mengancam Pak Raja dan menanyakan di mana Raj dan yang lainnya, di mana para keledai itu. Pak Raja dan Wifi bilang mereka bukan keledai dan bukan pelayan lagi. Kini Raj dan kedua temannya sudah menjadi bos dari Pak Raja dan Wifi. Niraj Modi mengatakan jika harta karun yang ditemukan oleh Raj adalah miliknya dan kini ia ingin agar harta miliknya dikembalikan. Wifi pun akhirnya pergi menemui Raj dan memberitahu bila mereka diserang oleh Modi. Pak Wifi marah-marah karena Raj dan teman-temannya nyawa mereka kini dalam bahaya. Raj pun bilang jika semuanya sudah direncanakan. Akhirnya mereka semua pergi ke rumah Pak Raja. Modi langsung menanyakan di mana uangnya. Raj hanya tertawa. Uang apa? Apa yang dimaksud oleh Modi? Tanya Raj. Niraj Modi yang sangat jengkel menyuruh anak buahnya untuk menembak. Tapi Raj dan teman-temannya diam saja. Mereka tahu jika Modi tak akan berani menembak. Karena jika mereka sampai mati, maka semua uang itu juga akan lenyap. Wifi lalu meminta senjata pada Niraj Modi. Ia menodongkan senjatanya pada Raj. Wifi mendekati Raj dan berbisik agar Raj merebut senjatanya. Raj pun mengambil senjata yang diberikan Wifi dan menodongkannya pada Niraj Modi. Ia menyuruh seluruh anak buah Modi untuk membuang senjata mereka. Tapi penasehat Niraj yang pintar langsung menodongkan senjata pada Sanjana. Raj tak punya pilihan. Ia meminta agar paman Sanjana membawa uang yang telah ia siapkan. Akhirnya miliaran uang itu datang dan semua orang bermata hijau. Para anak buah Modi dipengaruhi oleh Raj untuk mengambil saja semua uang itu. Untuk apa bekerja pada Modi dengan bayaran yang kecil jika mereka bisa mendapatkan semua uang yang ada di depan mereka. Akhirnya para anak buah Modi langsung berebut uang itu. Modi pun tak bisa apa-apa ketika uangnya dijarah oleh para anak buahnya sendiri. Niraj Modi pun marah-marah pada Raj dan kedua temannya. Sedangkan Raj dan Jengki dan Chandu
hanya menertawakan Niraj Modi. Mereka mengolok-olok Modi. Tapi tiba-tiba beberapa mobil meledak dan datanglah paman dari Niraj. Ia bilang agar Modi tenang saja, uang yang dibagikan pada para anak buah Modi hanyalah uang palsu. Lagi pula mana mungkin Raj dan teman-temannya akan membagikan uang sebanyak itu dengan cuma-cuma. Raj pun membenarkan hal itu. Rencananya ia akan menangkap Modi dan membawa semua uangnya kembali ke India. Tapi ternyata sekarang ada bonusnya, yakni paman dari Niraj Modi. Raj lalu menendang pintu mobil yang tadi meledak dan menghantamkannya pada para penjahat itu. Raj mengeluarkan kemampuannya dalam bertarung. Ia mengajar para penjahat itu satu persatu. Tak mau kalah, Chandu dan yang lainnya juga ikut bertarung. Ternyata mereka semua hebat dalam adu pukul, dan sekali pukulan atau tendangan, para anak buah Modi langsung terpental. Akhirnya polisi datang dan mengamankan Niraj Modi beserta pamannya dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah tidak peduli seberapa sering kamu merasa tidak beruntung, keberuntungan pun pasti akan datang juga. Mungkin ada keberuntungan yang besar sedang menunggumu di depan, siapa yang tahu. Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Gang undur diri dan sampai jumpa.